Iya, Pak Yusuf, Ya, dulu waktu jadi petani apel kondisinya gimana Pak? Produksinya, terus sama kondisi sekitarnya gimana Pak? ya sekitar tahun sebelum Krismon itu sekitar 90 atau 2000 ke bawah itu. Oh, 98 ke bawah itu memang petani apel ya dari segi ekonomi cukup, ya cukup lah bagi saya. Karena permasalahannya semakin tahun itu ya mungkin tantangannya itu terlalu banyak, ya mungkin dari segi eh, keadaan lingkungan terutama tanah ataupun lingkungan seperti udara, karena semakin lama kan banyak pemukiman yang mendesak ke lahan-lahan itu. Jadi tantangannya semakin banyak, dan selanjutnya itu yang jadi tantangan juga eh, dari segi tenaga kerja sudah mulai terus eh, apa biayanya itu terus terus mahal, meningkat gitu, terutama masalah untuk keperluan biaya pengobatan dan pemupukan itu pun terus naik, tidak diimbangi dengan uh, harga apel itu sendiri, sehingga kita kalau tetap ke apel itu untuk sisanya atau dari segi ekonominya itu sudah berkurang. Berkurang. Ya, dan juga karena apel karena kan termasuk buah musiman. Iya. Kalau pada waktu itu kita sudah gagal dua kali ya nggak panen, itu sudah banyak biaya yang kita keluarkan. Jadi untuk pengembaliannya itu pun kita sudah kerepotan. Ya itulah salah satunya untuk karena tantangan petani apel seperti itu, saya berinisiatif untuk pindah ke mana yang nilai ekonomisnya itu yang bisa saya peroleh lebih banyak gitu. Kira-kira kalau dari perhatian pemerintah untuk ke pertanian di apel ini gimana Pak? Waktu dulu ada Gapoktan, khususnya saya di sini masih ikut di Gapoktan Bumi Jaya 1. Waktu itu memang tujuannya untuk meningkatkan, mengangkat daripada petani apel yang ada di Bumi Aji ini. Tapi ternyata memang tantangannya banyak. Di situ ya di kelompok pun sudah kayaknya sampai sekarang ini sudah nggak bisa mengatasi masalah apel ini, karena yaitu sudah banyak tantangan yang dihadapi, terutama yaitu masalah biaya, terus terutama lingkungan, ada iklim ini kan kira-kira kan sudah berubah. Kalau dulu sekitar tahun di bawah 95 atau 95 itu kan masih sejuk, dan juga lingkungannya itu masih asri, dan juga mungkin itu karena kesalahan petani apel kita sendiri dulu. Pada waktu dulu itu memang kalau ada pohon tinggi atau apa itu istilahnya pohon bambu yang seperti itu yang gerumbul itu ya, itu kan katanya menghalangi sinar matahari ke apel, itu banyak yang dihabiskan. Jadi kan keseimbangannya yang mungkin berkurang lah dari situ. Bisa, itulah tantangannya sudah terlalu banyak saya kira. Kira-kira kalau dari ini Pak, sekarang kan Batu kan pembangunan tentang wisata itu kan sangat gencar, dan itu menyebabkan kendaraan-kendaraan dari luar kota itu masuk. Kira-kira itu berpengaruh ke iklim nggak Pak? Dan berpengaruh ke produksi apel nggak Pak? Ya, saya kira karena kan itu termasuk salah satu faktor penunjang polusi kan, kalau kita terlalu banyak kendaraan itu. Ya, tapi kan di sini kalau khususnya yang di Bumiaji dulu, di daerah Bumiaji Tegal yang Bumiaji itu masih masih alami, enak gitu ya. Kalau sekarang ini sudah, karena ya mungkin banyak yang faktor untuk faktor perubahan udara di sekitar ini,
sangat sangat berpengaruh. Tapi entahlah, kalau yang di atas lagi kita ke utara, kan di sini kita semakin mendekati daerah hutan, insya Allah masih baik. Contohnya petani-petani yang masih bertahan petani apel itu di daerah sekitar Selekta ke atas. Itu ya, itu kan masih memang ya lingkungannya masih apa, masih alami, banyak yang hutan-hutan gitu. Kira-kira itu masih bisa insya Allah. Kalau untuk kondisi sekarang pertanian apel gimana Pak? Ya khususnya di Mumiaji sudah banyak yang angkat tangan, sudah banyak yang masih ada yang bertahan, itu pun berapa persen, nggak ada 50%. Semuanya sudah ingin mencari apa, untuk petani lain ya. Misalnya banyak yang khususnya untuk petani apel di sini itu kan yang banyak itu di daerah Tegal, dari daerah yang tak ada hujan, jadi pengairannya cuma dari hujan aja gitu. Nah ini banyak yang ya ada yang tanam apa ya, jambu, yang pindah ke sayur. Kalau sayur tetap seperti dulu, tapi sekarang banyak ya seperti cabai rawit, itu tanamannya jagung manis seperti itu. Yang alih fungsi jadi permukiman kayak villa gitu juga ada Pak? Kalau di Bumiaji sini saya ada bambu. Ya kalau di Bumiaji sini khususnya yang saya tahu di daerah desa saya Bumiaji ini ya ada sebagai buat perumahan gitu, ada perumahan. Terutama kalau yang di daerah persawahan sekarang sudah jadi kampung. Jadi kalau kita tanam apel sudah nggak mungkin gitu. Yang banyak sekarang petani sayur, khususnya kalau Bumiaji jagung manis seperti itu. Ya Pak Yusuf, matur nuwun Pak Yusuf. Monggo Pak.